Marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban syahrul siyami. Marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban syahrul Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Shadiqul wa'dil amin. Ya Allah, hamba mohon ibadah hamba istiqomah. Ya Allah, hamba mohon puasa hamba diterima. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Shadiqul wa'dil amin. Shadiqul wa'dil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang belum bangun, ayo kita bangun. Kalau udah bangun, bangunin deh tuh ibunya, bangunin deh tuh bapaknya, bangunin dia tuh tetangganya, bangunin dia tuh anaknya. Iya, pokoknya kita sambil bangun, sambil ngumpulin nyawanya biar pada kumpul, sambil ngumpulin tenaganya biar pada akur. Nah, seperti biasa kita sama-sama ngopi sedulur, ya, ngobrol perkara iman sambil duduk sahur. Duduk. Wah, ya alhamdulillah, syukurillah. Kita sudah sampai ini tentunya di Ramadan ke-16 ya, jadi malam ke-15. Subhanallah, cuacanya cerah, Allah memberikan itu suasana yang sangat indah sekali. Sore harinya itu, wah, mataharinya indah sekali. Saya muter-muter keliling-keliling itu loh, para pendengar sekalian. Nah, di sini juga makanya malam-malam itu tadi malam, wah, anak-anaknya yang sudah sholat rawih saya lihat semangat, subhanallah.
di komplek, pokoknya di semuanya sudah banyak yang atur acara. Nah, sambil ngobrol-ngobrol kita ya tentang buka bersama kenang-kenangan itu apa ya, enak-enakan kalau kita juga mengadu di sini, mengundang mengadu mah ada bayinya, ya, mengundang teman kita yang beberapa lama gak hadir, siapa lagi kalau bukan Bang Kotak. Assalamualaikum Bang Kotak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen kali aku ini. Bang Kotak mana aja? Udah lama gak ketemu ya, berapa hari? Iya, aku ternyata saudaraku di daerah Tanjung Halgo ini banyak sekali. Ada yang di Citayam pula, ada yang di Kulit Seribu, ya, ada pula yang di mana namanya itu Iko 4. Wah, ternyata ada yang di BPI, banyak sekali saudara. Jadi tidak bisa lah sekali saja aku datang, harus semuanya masih di Jakarta ini aku. Benar-benar silaturahmi itu penting ya. Apalagi siapa tahu ya Allah kalau besok kita masih dikasih umur panjang dan berkotak hari itu dia permasalahannya. Kalau misalkan aku diberi umur panjang sampai tahun depan, insya Allah masih bisa. Tapi kalau Allah berkehendak lain, minimal aku sudah silaturahmi kepada saudara-saudaraku yang ada di daerah sini. Alhamdulillah. Nanti Bang Kotak sudah siap lagi kita ngobrol-ngobrol nih. Oh, siap sekali itu. Terima kasih loh Bang Kotak, sama-sama. Dan juga tentunya kali ini kita juga seperti biasa yang sudah gak asing lagi dan tidak pernah absen. Siapa lagi kalau bukan Om Jaim. Assalamualaikum Om Jaim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Om Jaim ini benar-benar semangatnya 45 ya. Oh iya, semangat Om 45. Wah, karena memang Om itu dulunya orang yang optimis gitu ya. Enggak, memang Om malah tidak 45, makanya semangat 45. Wah, berarti emang sesuai umur ya Om ya. Iya, Om masih sesuai umur lahir tahun 45, semangatnya 45. Ya Pak? Iya Om, hebat Om. Alhamdulillah Om sehat Om ya. Alhamdulillah Om sehat di sini. Om bisa datang terus, dikasih kesempatan sama Allah. Mudah-mudahan Om dikasih banyak umur ya. Iya, amin, amin. Dan juga Bang Kotak, apa kabar? Alhamdulillah Om sehat aku. Om sehat. Alhamdulillah Om juga sehat. Kita nongkrong bareng-bareng lagi. Iya, benar sekali Pak Om ya. Ya Mas Mahdi ya. Iya, benar-benar. Dan juga yang pasti kita juga mengundang ini siapa lagi kalau bukan Pak Kamsi. Apa itu Pak Kamsi? Anak kampung sini. Siapa lagi kalau bukan Bang Jali. Assalamualaikum Bang Jali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh begitu ngomong anak kampung sini. Emang apa bedanya kampung sini sama kampung orang? Iya kan, kalau kampung sini makan berarti Bang Jali memang kelahiran di sini, Betawi sini. Iya tahu, cuman kan yang bikin derajat manusia di mata Allah bukan tempat tinggalnya, tapi hatinya. Waduh, keren banget ini. Sekarang Bang Jali dikit-dikit bawa nasihat. Iya, mau gimana lagi? Kebaikan mau kita sebarin karena mau dipakai mau kagak, yang penting kita udah melakukan kebaikan. Wih, hebat kali rupanya Abang Jali ini. Ya, alhamdulillah. Kan berkatnya mari kita sama-sama. Iya, wes. Oh, ini pada ngobrol aja. Selamat datang ya Bang Jali ya. Ya, sama-sama Mas Padi. Bang Jali sehat? Alhamdulillah. Allah masih ngasih sehat. Mudah-mudahan sehat terus ya. Bang Mas Padi juga sehat ya. Bang juga sehat. Amin. Bang Kotak juga sehat ya. Amin. Ya, dan yang udah pasti kita juga mengundang sahabat kita, begitu guru kita, siapa lagi kalau bukan Kak Ajim. Assalamualaikum Kak Ajim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, senang banget ini ya. Di malam pertengahan, di pertengahan Ramadan ini semuanya bisa kumpul kembali ya dengan wajah-wajah yang sumringah. Alhamdulillah, dengan wajah-wajah kelihatan lelah ya. Nah ini ada Bang Jaim, apa kabar Om? Alhamdulillah sehat Om. Ini juga ada Bang Jali, apa kabar Bang Jali? Alhamdulillah kami masih dikasih sehat sama Allah. Dan juga ini satu ada Bang Kotak ini nggak pernah kelihatan ini nggak pernah lihat ini. Iya itu kita lagi putar-putar silaturahmi di seluruh keluarga yang ada di daerah sini. Oh ya betul itu silaturahmi memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Mudah-mudahan
sahur itu juga ada ibadahnya ya. Jadi jangan sampai kita sahur saja tidak apa-apa ya. Siapa tahu nanti kelaparan atau kerjaannya hari ini berat ya. Kita sudah sahur, tenaganya bisa full sampai sore. Amin. Amin amin. Ya waduh, ini kan di sini kita ngobrol-ngobrol nih, sudah ketemu semua ya kumpul ya. Kita di sini mau membahas masalah sambil ngobrol-ngobrol fenomena buka bersama ini nak. Iya, buka bersama ini kan apalagi ini udah pertengahan Ramadan ya, udah malam nuzulul Quran, banyak yang memperingati hari-hari nuzulul Quran ya toh. Ini nanti juga kan di sini juga ada kan. Ada apa? Ada peringatan nuzulul Quran. Loh, subhanallah. Ini baru tahu ini, tidak tahu ini. Loh, memangnya enggak ada status apa? Oh, mana pernah lihat status. Oh, harusnya dirinya enggak apa-apa lihat juga. Siapa tahu walaupun itu cuma tulisan-tulisan, kalau bermanfaat kan jadi kan ada manfaatnya luar biasa. Waduh, hebat sekarang ada selama. Oh, tidak apa-apa ya namanya itu ya, tapi enggak apa-apa memang seperti itu ya. Kadang-kadang juga suka lupa yang namanya manusia ya. Perlu juga diingetin dan bahkan wajib itu ya. Iya betul juga. Iya. Jadi kapan itu? Ini insya Allah ya. Nanti Bang Jali, Ngkong sama Bang Kotak itu datang ya. Hari ini nanti habis Jumat. Jadi habis Jumat acaranya semalam Pak. Malam acaranya subhanallah. Di Masjid Al-Aziz ya. Kamu hadir ini ya. Oh iya. Jadi acaranya itu intinya itu banyak sekali Pak. Yang pertama kita habis sholat Jumat itu nanti ada khataman Quran. Subhanallah. Jadi kita ada khataman Quran. Wah, kebetulan sekali nih aku lagi pengen ngegeber Al-Quran aku biar cepat sampai khatam ini. Bang Kotak datang dia kemarin nanti. Jadi aneh sih ada acara sebenarnya, cuma bagi dua doang. Tadi dua aneh muncul kemarin. Nah, alhamdulillah. Kalau Ngkong juga kayaknya ntar acaranya penuh nih. Mau acara apa? Ngkong ini dari pagi aja nih, kan habis subuh aja nih udah nganggur nih. Acara nganggur Ngkong penuh nih. Kadang-kadang Ngkong nganggur juga kesiangan. Waduh, pada nongkrong. Padahal kan itu nggak boleh telat kalau nganggur. Masya Allah, nganggur kok ya sibuk gimana sih? Ya jangan sekarang kalau udah tua sibuknya apa lagi? Kalau bukan sibuk nganggur, subhanallah hebat sekali ya. Ya tapi tadi datang ya kok, insya Allah mau datang. Itu nanti acaranya habis khatamul Quran, khataman Quran dari habis Jumat. Sholat Jumat selesai, kita jam 1 itu udah mulai baca Quran sampai selesai. Pokoknya geber mau berapa kali balik boleh. Oh subhanallah. Sampai kapan nih? Sampai menjelang buka puasa. Nanti habis buka puasa kita buka sudah gitu. Itu nanti kita mulai tarawih jamaah. Oh gitu. Habis tarawih jamaah kita juga nanti ada lagi baru peringatan tausiah ya tentang nuzulul Quran. Nanti juga kita akan berzikir bareng-bareng baca Al-Quran sampai 10 ayat terakhir sebelum khatam itu kita baca berjamaah menonton ya, ditartil baca dengan sama-sama. Nanti ditutup dengan doa khatamul Quran. Nah baru deh nanti kita diberi ceramah apa yang terpenting dalam Al-Quran, hikmah dalam Al-Quran. Oh gitu ya subhanallah. Itu berarti nanti malam ya di sini ya. Oh iya Kak. Makanya kira-kira datang nggak? Sebenarnya pengen datang, cuma karena juga kan diminta juga nih buat acara malam nuzulul Quran. Oh jadi bentrok. Iya. Oh ya nggak apa-apa. Yang penting doain biar lancar ya. Insya Allah. Insya Allah di sini acaranya lancar ya. Acaranya juga penuh keberkahan ya. Nah, pokoknya semuanya yang mengadakan acara malam nuzulul Quran itu insya Allah nanti semuanya lancar ya. Nah juga sambil ngomongin kalau masalah nuzulul Quran itu nanti dibahas nanti malam kita dengerin aja hikmahnya apa. Kalau sekarang kita akan membahas masalah ini apa namanya fenomena buka bersama itu kan. Soalnya kalau dilihat ya kebanyakan yang saya alami kayak kemarin saya habis ikut
buka puasa bersama reuni sekolah saya itu jadinya buka bersama memang merasa rahmi ya, ketemu teman-teman lama, nggak ketemu lagi, udah gitu apa namanya, orang-orang yang tadinya nggak akrab ketemu lagi di sekolahan dulu nggak akrab nih, pas ketemu jadi akrab gitu loh. Cuman ya itu ya, kalau zaman saya dulu pertama kali saya masih lulus sekolah itu biasanya buka bersama itu khidmat berangkat ya, tapi kalau sekarang ini rata-rata buka bersama ya asal buka aja, itu bagaimana ya, jadi bingung saya. Iya ya, subhanallah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan memang yang namanya buka bersama itulah dia ya, itulah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan kita itu puasa, maksud kita, tujuan kita itu baik, ya, betul tidak? Iya. Maksud dan tujuan kita itu baik. Yang pertama, kita mendapatkan pahala berpuasa. Yang ada di pikiran kita ini kan, kita dari pagi sudah puasa, betul tidak? Dan sudah niat. Kita bagaimana ini kalau berpuasa aja kita sudah mendapatkan pahala keberkahan dari Allah, apalagi kalau kita ajak silaturahmi, berkumpul, ketemu saudara, ketemu temannya, betul tidak? Ditambah lagi dengan apa? Ditambah lagi dengan berbuka puasa bersama, ya, ya. Memang seperti itu merupakan niat kebaikan kita, ya. Niat kita yang baik. Pasti itu coba tanya di mana-mana yang namanya ngadain buka puasa bersama, ya, pasti punya tujuan satu, apa? Ingin mendapatkan amal ibadah di bulan Ramadan yang berlipat. Pertama, mendapatkan pahala berpuasa kita sampai berbuka. Lalu yang kedua, berbuka kita berjamaah bersama-sama. Yang ketiga, ada silaturahmi di situ, ya. Ketemu tetangga, ketemu teman yang tidak akrab jadi akrab, betul tidak? Tapi ini kita kadang kala kayak apa kemarin? Kemarin juga habis berpuasa bersama, ya. Teman-teman reuni anak itu waktu lagi SMA, ya. Anak dulu pernah SMA juga loh. Pernah SMA juga rupanya. Ya pernah aku, masa nggak pernah SMA? Ya. Akhirnya apa? Kita bertemu teman-teman reuni. Ya dulu itu biasanya kan kalau zaman kita masih muda, ya, masih dulu kecil-kecil, ya, masih remaja gitu ya. Itu orang tua kita masih keras. Buka puasa bersama benar-benar runtut. Pertama pembukaan, ya, kedua pembacaan kalam ilahi, pembukaan, kedua sambutan-sambutan, ya. Biasanya sambutan dari kalau reuni ini ya, dari gurunya ada, ya, dari perwakilan guru, terus dari wali kelas gitu ya. Udah begitu nanti ada sambutan dari ketua panitia, terus acara dimulai, kita buka dengan Fatihah, Bismillah, ya. Udah gitu setelah saya itu kita adakan baca Al-Quran, lebih hikmat lagi sebelum dengar yang lain, ya. Kita dengerin baca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, biasanya ada yang pakai selawat dan zikir, ya. Kalau enggak, biasanya ada juga yang setelah membaca Al-Quran itu dia mengadakan tausiah, ya, tausiah agama. Sampai sedikit lagi sekiranya 20 menit sebelum azan selesai tausiahnya. Kemudian ada lagi acara selanjutnya setelah tausiah itu apa? Setelah doa tausiah terus berzikir kepada Allah Ta'ala, ya. Kita berzikir atau membaca selawat sampai azan terdengar. Lalu kita buka sama-sama dan setelah itu sholat jamaah, lalu kita bercengkrama, begitu ya? Iya. Nah, kalau sekarang banyak juga yang ada celaka ini. Jadi kebanyakan niatnya awalnya baik, ya. Kita ya namanya manusia, ya, semua itu sesuai dengan kodrat ilahnya. Kita niatnya baik, ini pengen buka puasa, tapi setahu anak, sepengetahuan lihat anak, ya, sudah lihat beberapa kali. Itu kebanyakan kita puasa, ketika ketemu teman lupa kalau kita sedang berpuasa. Lupanya bukan lupa makan terus minum, bukan. Lupanya itu lupa kalau kita itu harus menjaga dari setiap apapun amaliyah panca indera
bulan Ramadan pengen puasa, buka puasa bersama, akhirnya ngomonginnya yang tidak baik dalam berpuasa, ngomongin yang waktu, wah lu begini, ngomong kasar segala macamnya, segala ada umur binatang dibawa-bawa ya semua, apalagi sekarang ya kalau sedikit-sedikit ngomong bubuk dibawa, subhanallah ya. Akhirnya seperti itu kita dibawa-bawa saking kangennya, sehingga lupa kalau kita sedang berpuasa. Ingatnya puasa itu menahan lapar dan minum haus ya, tapi perkataan kita tidak dijaga. Wah, keluar namanya teman lama ya. Akhirnya ketika ada tausiah tidak didengerin tausiahnya ya, ketika ada salawat ada zikir tidak ikut, sambil ngobrol aja pelan-pelan, kalau nggak sambil duduk tapi tangannya WA-an sama temannya, lo tahu nggak gini, lo tahu nggak begini ya. Akhirnya pas udah aja biasanya apa nemuin, ketika pas udah aja buka puasa Allah subuh, terus setelah buka ngobrol ketawa ketiwi yang laki-laki yang perempuan akhirnya udah mau isya, ini kapan salatnya, malah tidak jarang bahkan kita lihat ya banyak yang tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, tidak sholat tarawih. Akhirnya apa? Sampai jam 10 malam baru pulang. Capek ini habis buka bersama. Ya. Nah, ini yang akhirnya kebaikan atau niat yang baik yang kita laksanakan. Kalau memang bukan karena Allah, kadang-kadang cobaannya ada aja. Betul tidak? Pernah ngalamin tidak seperti itu? Iya pernah saya juga pernah Pak. Nah, Ayi juga pernah. Kalau engkau mah alhamdulillah belum pernah nemuin yang begitu. Engkau mah dari dulu gua garap banget. Sahabat bisa kalau kagak sholat mah. Nah jadi itu. Jadi memang itu bagus. Sangat indah sekali kita mengadakan buka puasa bersama. Tapi kalau di Al-Muhajirin di Paris ini, ayat itu subhanallah masih mempertahankan hal-hal seperti itu. Setiap Ramadan itu buka puasa bersama, semua susunan acaranya lengkap. Susunan acaranya itu selalu ada nasihat. Karena apa? Kapan lagi kita mendapatkan pahala yang berlipat? Mendengarkan nasihat biasanya kita dapat, kadang-kadang tidak. Ini tetap dapat saking berkahnya Ramadan. Subhanallah ya. Nah, jadi itu ya. Ini jadi buat mungkin kalau di Paris insya Allah yakin selalu selesai kalau di Paris ada yang buka puasa bersama itu subhanallah. Karena di masing-masing di Paris, di masing-masing blok di Paris ini semua ada alim ulamanya, ada ustadznya, betul tidak? Iya betul Ahmad. Jadi yang mulai dari Asia ada ustadznya, dari Muni, dari Pandan Raya, Pandan Tua, dari Tahun Tulus, dari Blok C, dari Blok D, itu semua ustadz yang ada di sini banyak sekali orang-orang yang membimbing warga di Paris ini. Subhanallah, berkah kehidupan di Paris itu. Ya, masih bisa bersponsor. Akan tetapi kita harus ingat nanti ketika kita buka puasa di luar, ya, kita harus bisa menjaga itu. Buka puasa bersama teman kantor, buka puasa bersama teman-teman reunian sekolah kita, sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA, ya. Itu harus dijaga tempat kerja kita, ya. Harus dijaga, jangan sampai niat baik kita malah menjadi tidak baik, betul tidak? Ya, karena kita nggak tahu setan itu tidak pernah sedikit pun lengah dari pandangannya kepada kita. Hebatnya setan ini ya, setan itu tidak pernah lengah sedikit pun ya. Jangankan kita yang lengah, yang tidak lengah pun masih setan buat untuk tergelincir. Makanya betapa Allah mewanti-wanti kita ya para jamaahnya. Allah mewanti-wanti kita untuk apa? Agar selalu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Coba itu ya, jangan sampai. Kecuali kalau misalkan kita ini ya, kita ingin berbuat baik, akan tetapi hasilnya itu
menjadi tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, baru kita serahkan kepada Allah. Ya, contoh, misalkan kita lagi ingin berbuat baik kepada tetangga, saya pengen bantu itu tetangga saya, kasihan kayaknya lagi kesulitan gitu ya. Mungkin kalau saya bantu insya Allah kali ada jalan keluarnya, mungkin dia tidak lebih berat bebannya. Bismillah lah saya bantu. Ketika kita bantu, ini tetangga kita tersinggung. Maksudnya apa ini? Masih bikisan atau masih uang ke saya? Situ pikir saya tidak mampu, situ pikir saya minta-minta. Ada yang tetangga begitu ya. Pernah tidak begitu? Pernah kamu tuh, engkau sering masuk engkau ngapain, pengen bantu dia, dia marah-marah, merasa dihina, dibantu sama engkau, katanya engkau ngerendahin dia banget. Nah, itu kan hal yang apa? Niat kita baik karena Allah ingin membantu, menolong dalam kebaikan, akan tetapi itu di luar kehendak kita, ya betul tidak? Itu di luar kehendak kita. Kalau yang buka puasa bareng-bareng teman-teman kita, itu masih kita bisa kontrol. Karena apa? Karena kita tahu kita sedang siam, sedang puasa, ya. Kalau sampai kebablasan kadang-kadang nggak apa-apa lah sekali ini, soalnya udah lama nggak ketemu teman-teman nih, ngobrol tidak ibadah sholat maghrib, tidak menjaga kalimat-kalimat yang tidak diperbolehkan dalam berpuasa, tidak sholat tarawih, tidak sholat isya, ya. Kenapa? Karena bisa berpikir kita yang masih bisa kontrol itu mah. Kalaupun ketemu teman lama, tapi kalau bisa kontrol, maaf saya mau sholat dulu ini ya, saya tak maghrib masa puasa doang sholatnya enggak. Ya, tetap aja harus gitu. Tapi kalau misalkan hal yang contoh yang tadi kasih tahu, ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada seseorang, ketika kita ingin memberikan apapun itu dalam bentuk kebaikan kepada seseorang, ternyata orang yang diberikan tidak senang, tidak suka, merasa tersinggung, itu di luar kehendak kita serahkan kepada Allah. Minta maaf kita wajib, walaupun kita tidak salah karena niat kita baik, cuma ternyata dia tersinggung, kita minta maaf. Karena yang paling sulit itu dalam hidup minta maaf. Minta maaf itu susah sekali, mengakui kesalahan itu susah sekali. Walaupun kita pada dasarnya pemikiran kita tidak salah, karena kita tidak tahu isi hati manusia, betul tidak? Iya betul sekali. Kalau kita tahu isi hati manusia, mungkin kita tidak akan melakukan itu, karena kita tahu isi hati dia apa, betul tidak? Karena Allah yang tahu isi hati manusia, makanya kita hanya punya niat ingin melaksanakan kebaikan. Walaupun ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang sudah sering kita dengar, tetap ada kebaikan di situ. Karena tidak ada kebaikan, tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Gak apa-apa kita minta maaf kalau tersinggung ini, mohon maaf, maksud saya mau membantu. Kalau memang ternyata saya menyinggung bapak, menyinggung ibu, saya mohon maaf. Saya benar-benar minta maaf ya Pak, maaf ya, mohon maaf, mohon ikhlas itu. Selesai. Kalau dia masih mungkin terus ya apa-apa, yang penting kita sudah minta maaf. Nanti ada kebaikan dari beliau, ada kebaikan dari dia itu yang masih membenci kita, ada kebaikan dari dia. Tahu kan? Orang-orang yang merugi di hari akhir nanti, salah satunya kan itu. Orang-orang yang merugi, orang yang bawa pahala ibadah sholatnya, ibadah puasanya, dibawa pahalanya, baca Qur'annya, ibadahnya banyak dibawa, tapi dia bisa masuk neraka. Itu nanti pembahasannya, kita mau bahas yang ini aja dulu. Ya, jadi begitu. Jadi mulai sekarang untuk menjaga niat kita, yang penting satu, ikat segala macam niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ketika kita sudah mengingat niat kita semata-mata karena Allah, ketika Allah ridho dengan niat kita, maka akan dimudahkan. Ketika Allah tidak ridho dengan niat kita, maka Allah akan menguatkan hati kita. Itu hebatnya kalau kita sudah mengikat segala macam niat dan hati kita kepada Allah seperti itu.
kenikmatan yang Allah berikan, ketika Allah ridho, kenikmatan yang Allah berikan, keinginan yang kita inginkan Allah kabulkan, Allah ridho, kita akan semakin dekat kepada Allah. Ketika Allah tidak ridho dengan apa yang kita inginkan, kita akan berlapang dada. Karena apa? Karena kita semata-mata karena Allah. Jadi mulai sekarang nih, kalau kita ada acara di luar, acara apapun, tetap kita jaga ibadah kita. Ya, karena banyak sekali setan itu banyak sekali membuat tandingan-tandingan dari ibadah. Waduh, bisa begitu ya? Ya iya, karena setan dikasih kesempatan. Coba bayangin bagaimana maha penyayang dan maha pengasihnya Allah. Ya, bagaimana besarnya Allah dalam maha penyayang dan maha pengasihnya. Kalau kita, coba nih sekarang kamu tanya, kalau Bang Jali salah disakitin sama Bang Botak, misalkan dipukul habis-habisan sampai babak belur di Bang Jali, terus Bang Jali marah sama Bang Botak, benci sama Bang Botak, terus Bang Botak minta kesempatan sekali lagi, Bang Jali kasih tak, kagak, enak aja, kalau mau berantem sini, dia udah nyakitin saya, mukulin saya, minta maaf gitu doang, ya kagak bisa, hukum kalau mau. Nah itu. Tapi coba lihat maha pengasih, maha penerima ampunnya Allah. Ketika setan itu, Dajjal itu sudah membuat rusak ya, tatanan kehidupan, Allah sudah mengutuk setan. Tapi ketika setan minta permohonan masih dikabulkan. Coba bayangin, hebat tidak? Allah itu maha pengasihnya. Ketika dikutuk masuk ke neraka, menjadi bahan bakar dari neraka, boleh. Tapi Allah, saya ingin minta lagi. Apa? Saya siap, saya ridho, saya ikhlas masuk ke neraka nanti. Tapi tolong kasih kesempatan saya lagi untuk hidup sampai habis ini bumi waktunya. Saya akan mengajak sebanyak-banyaknya umat manusia untuk mengingkari ajaran. Coba ya. Masih dikasih. Oh ya boleh, silakan. Kamu boleh menggoda semua makhluk saya manusia. Tapi ingat, kamu tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. Apa itu orang yang ikhlas? Orang-orang yang memang mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi begitu ya. Jadi kita referensi ini masih terkait dengan kehidupan kita. Jadi maksudnya bagaimana? Jangan sampai ada celah. Karena apa? Allah sudah memberikan kesempatan buat setan untuk menggoda anak cucu Adam sampai nanti hari akhir. Jadi jangan sampai kita membuka celah untuk apa? Untuk setan itu masuk ke dalam hati kita, sehingga merusak amalia kita, merusak ibadah kita, yang akhirnya nanti kalau sudah rusak, kita akan menjadi teman mereka di neraka, menjadi bahan bakar. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pada jemaah sekalian ya, jadi mari sama-sama dimanapun kita berada, niatkan semua lillahi ta'ala ya, karena Allah. Kita mau kemana pun kalau karena Allah, kita pasrahkan dulu sama Allah. Bismillah saya mau ikhtiar, Bismillah saya mau kerja, Bismillah saya mau ke rumah saudara, Bismillahirrahmanirrahim saya mau pergi kondangan, Bismillah saya mau ngajar ngaji, Bismillah saya mau pengajian, Bismillah saya mau nonton, Bismillah saya mau jalan-jalan sama anak. Kalau yang baik mudahkan ya Allah, kalau tidak baik berikanlah yang terbaik dan kuatkanlah. Bismillah jalan. Insya Allah ketika ada hal apapun yang tidak mengenakan dalam jiwa, dalam hidup, dalam rasa, insya Allah Allah jaga batin kita, Allah jaga hati kita agar tetap bersyukur dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat kita karena Allah, insya Allah kalau memang Allah tidak ridho kita di situ, nanti Allah kasih jalan yang baik tanpa kita harus sakit hati, ya. Jadi begitu. Wah, jadi memang mungkin kita harus ingatin lagi, kadang-kadang memang kesempatan buat setan itu menggoda kita, walaupun niat kita ingin buka puasa baik ya, iya betul. Tapi memang kadang-kadang ada celah untuk setan mengguncang hati manusia, mengguncang niat manusia.
Jadi secara tidak langsung, tidak sadar, akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak disukai sama Allah gitu ya. Iya, jadi makanya selalu baca Bismillah kalau kata ulama gitu. Sebelum bekerja baca Bismillah, setelah bekerja Alhamdulillah. Wah, itu koma mana ya? Aku suaranya gak mirip koma. Ya kalau mirip koma nanti nggak enak sama koma. Lalu ya sudah. Mau sahur ini. Oh ya udah, kalau gitu terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini sebentar lagi banyak yang mau buka puasa bersama. Mudah-mudahan kita semua khususnya Paris Residential Muhajirin khususnya dan juga umumnya semua yang ada di Paris Residen bisa sama-sama kita menjadi contoh, menjadi istiqomah dalam ibadah kita, menjaga jangan sampai ada celah sedikit pun di hati kita untuk peluang setan masuk ke dalam hati kita yang mengganggu dan merusak ibadah kita. Terima kasih buat Om Jahir, sama-sama. Terima kasih buat Bang Kota, sama-sama. Terima kasih juga ya Mas Martia. Terima kasih juga buat Bang Jali, sama-sama. Hanya mau ucapin terima kasih banyak ya Bang Jali ya. Dan juga buat AA tentunya, sama-sama AA juga mau ucapin terima kasih. Jangan lupa ya ini AA sering ingetin, jangan lupa nanti hari ini habis Jumat ada khataman Quran di Masjid Al-Muhajirin sampai menjelang maghrib. Udah gitu setelah maghrib kita ada juga sholat tarawih berjamaah, lalu kita ada peringatan nuzul Quran di Masjid Al-Muhajirin ya. Jadi jangan sampai gak datang. Nah nanti kalau mau kemana-mana susah, kesini aja ya. Pokoknya tetap di sini, jangan kemana-mana, insya Allah ya. Berdoa. Nah, saudara, kalau kita sama-sama kita tutup ya. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah. Amin, 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 amin. Dan juga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahur kita dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. La ilaha hati-hati yang bersih yang semata-mata mencari ridho Allah. Bila taufiq wa